Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Saifuddin di Kendal. Mas Saifuddin ini biasa dipanggil Mas Asep gitu ya. Jadi nanti kita manggilnya Mas Asep aja. Nah, Mas Asep ini menceritakan tentang satu peristiwa horor yang lagi-lagi kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 90-an. Dimana waktu itu Mas Asep sendiri masih kecil, masih usia SD, dan dia itu punya seorang kakak, itu namanya Mbak Ati. Nah, kakaknya ini udah beranjak remaja. Jadi setelah sebelum Mas Asep, itu ada satu kakak lagi. Pokoknya di atasnya Mas Asep itu ada satu kakak, dan Mbak Ati ini adalah anak pertama. Mas Asep itu anak ketiga. Nah, ini, oh ya, apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga, lupa gitu ya. Mas Asep sendiri itu seperti anak-anak pada umumnya, hidup di perkampungan dan ya seperti anak-anak di tahun 90-an begitu ya, main ke kebun dan sebagainya. Hal itu pun sama dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Ati dulu. Dulu meskipun usia udah beranjak remaja ya, waktu itu udah sekitar 18 atau 19 tahun. Mbak Ati itu main-main ya, masih di kebunan di sana, kadang sama seusianya begitu ya. Ini nyari-nyari buah atau nyari apa, cuman sekedar jalan-jalan di kebun doang atau apa, bergerombol. Mereka itu ada 5 atau 6 perempuan, anak-anak gadis begitu yang seusia semacam itulah. Jadi ya itu adalah hal yang normal di tahun 90-an di kampungnya Mas Asep tadi. Sampai pada suatu hari ini tiba-tiba keluarganya Mas Asep itu dibikin heboh. Awalnya Mbak Ati itu pulang main normal aja, tapi giliran udah sore, dia udah mandi dan waktu itu udah maghrib gitu ya, jam 6 sore. Mbak Ati itu tiba-tiba nangis di kamar. Kok nangis gitu kan? Siapa yang nangis? Loh, Ati pak, kata ibu begitu. Ada langsung kan ke sana ke kamar. Nah, begitu masuk ke dalam kamar, ini dibikin kaget bukan main gitu ya. Termasuk Mas Asep juga waktu itu takut. Gara-gara apa? Mbak Ati itu lagi duduk di depan kaca di sana. Jadi bukan meja rias, sebenarnya enggak kayak meja, cuman di depannya itu dikasih ada cermin di situ. Lagi duduk di situ, lagi megangin matanya begini. Bu. Nah, begitu nengok, ini matanya Mbak Ati itu darah semuanya, keluar merah begitu kan. Si Mas Asep juga, Bu, kenapa Bu? Pegangan ketakutan si Mas Asepnya. Jadi setelah diselidiki, setelah dilihat sama Bapak juga, setelah dicek apa yang terjadi sama Mbak Ati, itu kan matanya keluar darah dan dari situ keluar lintah. Ada 2 ekor lintah itu keluar dari pojokan matanya si itu gitu. Akhirnya kan dicabut. Duh, kok bisa seperti ini? Aku ndak tahu Bu, aku ndak tahu gitu. Kamu habis main dari mana? Ditanya sama ibu kan. Aku biasa main sama si ini. Biasa main di situ Bu, aku ndak kemana-mana, aku nggak ke yang aneh-aneh. Terus kenapa bisa seperti ini? Aku juga ndak tahu Bu. Matamu sakit ndak? Ya, kata Mbak Ati itu cuman pegel. Akhirnya mata dibersihkan gitu kan. Mbak Ati disuruh cuci muka. Nah, setelah cuci muka udah bersih, Mbak Ati pun disuruh duduk di ruang tengah di sana ya, sama bapak, sama ibu, sama Mas Asep juga, termasuk kakaknya itu dikumpulin di situ. Kakek sama nenek dipanggil. Akhirnya berkumpul semua di sana. Ya cerita, ditanyain, Ati, kamu habis main dari mana? Kok bisa sampai seperti ini? Kok bisa keluar lintah dari matamu? Kata situ. Aku juga ndak tahu Pak Bu, kamu mandi di sungai atau apa gitu ya? Enggak, aku ndak mandi di sungai. Aku nggak kemana-mana, cuman beneran di sini dong. Akhirnya apa? Temannya pun dipanggil malam itu, malam ya sekitar sampai jam 8. Itu dipanggil, kalian habis main dari mana? Intinya ditanyain lah begitu. Dan jawabannya Mbak Ati, ya bener, memang dia tuh nggak main kemana-mana, cuman ya di kebunan di situ. Enggak
nggak ke tempat yang baru, ke tempat yang asing, bener-bener itu enggak sama sekali. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau dagangan dulu. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah, kualitas premium, digoreng sendiri tanpa campuran apapun. Monggo kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek di bawah ini ya, di deskripsi. Ada di Shopee, Tokopedia, TikTok, dan sebagainya. Di nyawiji.com juga bisa. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Asep tadi ya. Ditanya, jawabannya itu sama. Mereka itu memang nggak kemana-mana, nggak ke tempat baru apapun gitu ya. Bener-bener ya main seperti biasa, seperti sebelumnya. Kok bisa sampai seperti ini? Dan akhirnya sudah bingung kan? Kok bisa kayak gitulah? Akhirnya apa? Orang-orang pun pada pulang. Kakek nenek juga akhirnya pulang. Rumahnya nggak jauh. Udahlah disuruh pada tidur, waktu itu udah jam 9 lewat. Tidurlah. Jam 1 pagi, Mbak Ati itu kayak gitu nangis lagi, manggil-manggil ibu. Bu, gitu. Ibu kan bangun, Pak. Kenapa lagi tuh Pak Ati? Bangun ditengokin. Mbak Ati itu matanya bengkak. Dan dari situ itu keluar itu lagi, keluar darah lagi. Dan kelihatan banget itu ada kayak semacam lintah gitu ya. Lintah atau pacet atau apapun itu ya, pokoknya yang manjang-manjang begitu, penghisap darah gitu. Itu keluar dari matanya, yuk diambil sama bapak, tepluk, ditaruh di tangan gitu kan. Ada 2 ekor lagi. Kok bisa seperti ini? Mbak Ati pun akhirnya dibersihin matanya begitu kan. Cuman itu tadi, bengkaknya itu cuman seketika itu. Setelah dibersihkan, mata bengkaknya itu hilang. Cuman ya matanya memang agak sedikit merah begitu kan. Dan akhirnya wes, kenapa ya Bu ya, kok Ati bisa seperti ini? Aku juga ndak tahu, kata si ini ya. Ati ditanya pun ya dia jawabnya sama seperti tadi. Cuman ya bisa nangis begitu doang ya. Kenapa ya? Dan alhasil akhirnya sudah. Malam itu pun kayak dilewatin begitu aja. Dan mereka itu semuanya istirahat, Mbak Ati juga akhirnya istirahat, bisa tertidur sampai keesokan paginya. Ya keesokan paginya itu mungkin ada sisa-sisa darah semalam gitu ya. Matanya itu jadi agak sedikit susah dibuka. Nah cuman pagi masih normal ya, masih bisa melihat, nggak ada gangguan apapun begitu ya. Nah Mbak Ati itu sekitar jam 9 pagi kedatangan seorang tamu. Itu teman mainnya, sama-sama perempuan itu datang ke situ. Ya Mbak Ati seneng gitu kan, pagi-pagi udah disamperin. Tapi ternyata temannya itu nggak mau ketemu sama Mbak Ati, melainkan mau ketemu sama ibu atau bapak gitu kan. Bapak sama ibumu ada? Oh ada. Mbak Ati kan nggak curiga, ndak apa ya. Bapak sama ibu pun dipanggilin, ada apa? Mbak Ati nanya, enggak, aku ada perlu, katanya begitu. Akhirnya apa? Bapak sama ibu pun nemuin temannya tersebut, anggap aja namanya Ria begitulah. Nah si Mbak Ria pun di situ cerita, ya cerita ngelirik-ngelirik ke si Mbak Ati gitu kan. Kenapa ya, ada apa ya? Ini Pak Bu, aku mau cerita, katanya begitu kan. Loh kamu cerita apa? Aku dengar katanya Ati matanya keluar darah, keluar lintah gitu kan. Jadi berita itu tuh udah nyebar gara-gara semalam itu. Neneknya mungkin cerita atau bagaimana ya. Sama mungkin ada beberapa tetangga yang melihat ya kegaduhan itu gitu kan. Cerita pun nyebar dan sampai ke telinganya si Mbak Ria tadi. Nah di situ Mbak Ria pun cerita. Jadi begini, Ati, aku sih nggak tahu, cuman kok tiba-tiba aku kepikiran ya, katanya. Aku kok kepikiran, itu kan si Anto misalkan ya. Anto kan suka sama kamu, Ti, gitu kan. Ya Mbak Atinya malu dibegituin gitu kan. Itu kan Anto suka sama kamu, terus kemarin kan ada kejadian Ti gitu, beberapa hari yang lalu. Kapan? Ibu kan nanya. Kapan ya? Mungkin sekitar udah semingguan, katanya begitu. Mbak Ati pun nunduk begitu kan. Ti, apa Ti, ada apa gitu ya?
Mbak Ati diem aja. Nah, Mbak Ria yang cerita akhirnya. Kenapa ya? Ceritain aja. Aku ndak tahu ini kejadian ini barangkali ada hubungannya, kata Mbak Ria. Cuman ya aku juga nggak mau nuduh atau bagaimana. Barangkali apa yang Ati alami itu berhubungan sama itu tadi si Anto. Soalnya seminggu yang lalu kalau ndak salah, kamu ingat kan Ti yang waktu di rumahnya si ini, misalkan waktu di rumahnya Sita gitu. Kan Anto ke situ dan ya kamu juga tahu, kita juga tahu Anto kan suka sama kamu Ti. Tapi kan ya sikap kamu begitu katanya. Oh Ati kenapa? Ditanyain kan. Ya Ati begitu Bu. Mungkin Anto tersinggung atau bagaimana kali ya dengan omongannya Ati, katanya seperti itu. Oti emang kamu ngomong apa gitu kan. Mbak Atinya diem aja, mungkin malu kali ya. Akhirnya Mbak Ria yang menceritakan. Aku sih masih ingat betul apa yang dibilang sama Ati ke Anto. Ati itu bilang ya intinya Anto kan suka gitu ya Ti. Ya sempat ngomong aku suka sama kamu Ti gitu kan. Wah, Atinya ya mungkin memang Atinya ndak suka ya Pak Bu. Dia itu ngomong, Tok aku ndak sudi Tok, katanya aku ndak mau Tok. Kenapa begitu Ti? Ih aku ngeliat kamu itu kayak lintah, katanya. Ngomongnya seperti itu Pak Bu Atinya. Iya Ti bener Ti. Mbak Ati pun nangis di sana. Ya mengiyakan lah apa yang dikatakan Mbak Ria itu benar, kejadiannya itu seperti itu. Wah, Bapak sama Ibu pun mulai, ya sudah kalau begitu. Akhirnya apa? Udah Ria makasih ya, terus ada apa lagi ya gitu kan yang kamu tahu. Ya setauku waktu Ati ngomong begitu, Anto itu langsung pergi. Dia tuh nggak ngomong apa-apa, cuman aku itu tahu. Soalnya ya Bu, maaf ya Bu, ya Anto kan memang orangnya tuh hitam begitu ya, terus memang agak keling, mengkilap gitu ya. Mungkin Ati ngomong seperti itu ya nyamain dengan lintah dan sebagainya. Mungkin bener kali ya Bu ya, cuman ya mungkin Ati salahnya kok diomongin di depan orangnya. Jadi mungkin Anto tersinggung atau apa. Dia tuh nggak ngomong apa-apa, cuman aku ngelihat ya tentu ada kemarahan kata si Mbak Rianya. Dan akhirnya Mbak Ria pun selesai. Akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar sama Mbak Ati, minta maaf dan sebagainya. Mbak Ria pun akhirnya pulang. Nah, disidanglah si Mbak Ati. Iya, Ti, kamu bener apa yang diceritakan sama Ria tadi. Mbak Ati pun mengiyakan, iya Pak Bu. Habisnya begitu, akunya diikutin terus kemana-mana. Aku main, Antonya ngikutin. Aku main, Antonya ikutin. Jadi kan ya akunya risih, udah begitu suka ngaku-ngaku. Akunya malu gitu kan, kata si Mbak Ria. Ya wis lah, akhirnya apa? Siang itu Bapak kan ke kebun dulu dan sebagainya. Nggak ada kejadian sampai sore lagi sekitar jam 6. Jam 6 kejadian lagi. Mbak Ati itu kayak gitu bilang, ya matanya tuh pegel atau apa, keluar lintah lagi itu dari matanya. Wah panik kan, tapi apa, malam itu ibu yang ngurusin. Bu, ini kamu yang ngurus ya. Si Mas Asep sendiri tuh cuman ngeliatin doang begitu kan. Dan Bapak itu pergi, Bapak mau pergi dulu, dan Bapak itu pergi ke rumahnya si Anto ke sana. Bapak ke sana diem-diem gitu kan, ya hari udah mulai gelap waktu itu kan. Beberapa orang juga terlihat pergi ke musola sana, cuman Bapak harusnya lurus, Bapak itu belok kiri menuju ke rumahnya si Anto. Nah di sana, jadi rumahnya Anto itu ngelewatin kebunan yang lumayan bersih. Bapak itu ngelihat di belakang. Jadi di belakang sana, di kebunan, di belakang rumahnya Anto persis, itu ada kayak semacam, kayak ada lampu kecil kayak semacam lilin begitulah. Itu siapa ya? Bapak itu udah curiga. Langsung menuju ke situ, bener Anto itu lagi duduk di sana. Itu ada lampu minyak, bukan lilin ternyata, tapi lampu minyak. Ada beberapa piring-piring kecil itu isinya ya kayak gitu, kayak semacam sesajen, kembang dan yang lain-lain lah begitu. Plus ada beberapa ekor lintah di sana. Dan yang bikin Bapak kaget lagi, ada fotonya Mbak Ati di situ begitu. Tok, Bapak kan begitu. Si Antonya kaget gitu kan.
langsung ditutupin semuanya, lampu dimatiin, tok. Udah ndak apa-apa, ndak usah kaget, ndak usah takut, ndak usah gimana, kata bapak. Tok, kamu kan laki-laki, kata bapak ya. Saya juga laki-laki, kamu nanti suatu saat bakalan gede, kamu bakalan berkeluarga, kamu bakalan punya anak, kata bapak itu seperti itu. Kamu bakalan punya anak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, apa yang kamu lakukan sekarang itu, takutnya begitu ya. Ya coba bayangin lah kalau hal ini terjadi sama anakmu nanti, katanya. Si Antonya diem aja begitu. Udah toh, enggak apa-apa, kamu ngaku aja gitu kan. Kamu yang ngelakuin seperti itu ke Ati kan. Anto diem aja gitu ya. Mungkin malu mengakui bilang iya gitu. Siapa yang ngajarin toh gitu kan. Udah sini duduk dulu gitu. Dan mungkin orang tuanya Mas Anto, keluarga mendengar kali ya. Loh kok ada orang ngobrol di belakang. Keluarganya pun akhirnya keluar ya. Mas Antonya makin panik begitu kan. Mas Antonya pergi. Langsung ninggalin, kabur lah intinya. Dan akhirnya udah bapaknya Mas Asep, bapaknya Mbak Yanti itu akhirnya ngobrol sama orang tuanya si Mas Anto. Dipersilahkan lah, nggak di kebonan situ, tapi masuk ke ruang tamu sana. Ya bapak minta maaf karena bertamu di waktu seperti ini, waktunya orang sholat, waktunya orang istirahat. Cuman tadi saya ngelihat sendiri di belakang itu, Anto lagi melakukan sesuatu begini, dan itu ditujukan ke anak saya Ati. Nah, Ati sendiri ini 2 hari ini mengalami kejadian yang aneh. Jadi dari matanya itu keluar lintah, ya sambil ada darahnya begitu. Loh kok bisa begitu? Orang tuanya kan kaget ya. Ya justru itu saya pengen tanya gitu kan. Anto itu sebenarnya belajar dari siapa? Nah, di situ akhirnya apa cerita bapaknya si Mas Anto. Jadi kakeknya Mas Anto itu dari pihak ibu itu adalah seorang dukun yang lumayan cukup terkenal dan sadis lah. Cuma memang tinggalnya tidak di sana, tapi di kampung sebelah. Apa mungkin Anto belajar sama bapak ya Bu ya, yang ngomong seperti itu? Iya Mas, bisa jadi seperti itu. Ya udah nanti tak bilangin Antoknya gitu kan. Akhirnya sudah. Bapak pun mendapat jawaban seperti itu, udah lumayan cukup memuaskan. Bapak pun akhirnya pulang. Ngasih tahu Ati, Ti, bener pelakunya itu Anto. Ya kamu lagi dikerjain sama Anto, tapi udah. Kamu jangan marah, bapak ini lagi berusaha menyelesaikan. Iya pak. Udah kan, akhirnya apa? Si orang tuanya si itu ya. Secara detail tidak tahu ceritanya, tapi kurang lebih orang tuanya Anto menuju ke kakeknya Anto ke sana. Nah begitu situ Anto lagi di sana, yo ketahuan lagi lo toh bener kamu di sini. Akhirnya ngomong lah orang tuanya, Pak, ini yang Anto minta kemarin ini. Oh udah bisa kayak gitu, kurang ajar, masa cucuku dibilangin seperti itu kayak lintah. Yo tak kasih lintah sekalian, kata kakeknya begitu. Bapaknya ya memperjuangkan, ya Pak jangan kayak gitu, so anak orang kasihan Pak, udah enggak apa-apa. Lagian itu tetangga baik, yang namanya begitu-begitu ya bisa diselesaikan lah dengan cara ini. Ya enggak bisa Pak, udah. Akhirnya ibunya Mas Anto kan jadi ikut ngomong, Pak udah sih Pak, sampean kayak gitu udah tua, masih main-mainan begitu aja kayak anak kecil, kata ibu tuh begitu. Kamu apa mau diapain Pak? Mau nyantet anak sendiri, kata si ibunya itu begitu. Dan akhirnya kakeknya pun ya udah luluh. Tok, kamu jangan begitu lagi ya. Udahlah, nggak baik gitu ya. Sudah pulang-pulang, enggak apa-apa, kamu nggak dimarahin, enggak apa gitu ya. Enggak apa-apa. Akhirnya pulanglah mereka. Nah, begitu pulang si Mas Anto mungkin diomongin sama orang tuanya, kayak semacam diadem-ademin atau bagaimana. Dan akhirnya apa? Mas Anto pun udah mulai tenang. Dibawalah ke sana, ke rumahnya Mbak Ati. Yo kaget Mbak Ati, malam itu juga. Hampir jam 9 malam itu dibawa ke situ dan akhirnya ngomong. Pertama Mbak Ati minta maaf, Tok, aku minta maaf ya Tok ya, karena waktu itu aku udah ngomong ndak enak sama kamu, katanya begitu. Iya Ti, aku juga minta maaf, aku seharusnya ndak seperti itu gitu ya. Itu kan cara yang salah. Dan akhirnya udah saling memaafkan tuh antara Anto sama Ati, dan mereka memang nggak berjodoh begitu ya, memang Mbak Atinya nggak suka gitu. Akhirnya udah pulang
masalah dikira selesai begitu kan. 3 hari atau 4 hari kemudian Mbak Ati seperti itu lagi. Bapak kan naik pitam gitu kan. Duh, kok kayak gini lagi, kurang ajar si Anto. Bapak itu langsung pergi ke sana, nyamperin ke rumahnya Anto. Tok, sini kamu gitu. Kenapa lagi? Keluarganya Mas Anto kan kaget ya. Mas Anto pun disuruh keluar. Ya Pak, kenapa Pak? Kamu masih kayak gitu kan, masih gituin Ati. Enggak Pak, sumpah aku ndak, kata si Mas Anto, sumpah aku udah ndak sama sekali, beneran ndak. Lah terus siapa gitu? Aku udah ndak, pokoknya intinya begitu si Anto, aku udah enggak, aku udah berhenti. Dan waktu itu sempat, ya karena ribut-ribut depan rumah ya, tetangga pun sempat pada datang, sempat pada ngeliatin, dan bapaknya Mas Asep, bapaknya Mbak Ati pun akhirnya, jangan-jangan memang bukan Anto, melainkan kakeknya ini gitu kan. Akhirnya apa? Didatengin ke sana ya sama keluarganya Mas Anto. Bener, itu dilakuin sama kakeknya. Kakeknya itu ya cuman diem aja waktu itu. Pak, jangan begitulah, udah selesai. Akhirnya apa? Yang minta Mas Anto, Mbah, udah Mbah, aku udah baikan sama Ati Mbah, nggak usah dilanjutin. Oh, ini yang aku butuh, kata kakeknya. Kalau cucuku udah ngomong seperti ini ya berarti sudah. Kemarin kan bukan cucuku yang minta, dan harus dia yang membatalkan, harus dia yang meminta untuk berhenti. Kalian minta berhenti sampai mati ya ndak bakalan berhenti, kata kakeknya begitu. Oh jadi begitu, jadi bener si Mas Anto yang meminta langsung, Mbah, udah Mbah, ndak usah dilanjutin, aku sama Ati udah baikan. Dan akhirnya alhamdulillahnya setelah itu mereka pulang kan. Nah begitu pulang ya masih ada perasaan was-was atau bagaimana, itu kurang ajar si dukun itu, pikir si bapak ya. Ditungguin Mbak Ati gitu kan, gimana kondisinya. Alhamdulillah setelah itu ya udah sembuh. Memang benar terakhir yang melakukan itu bukan Anto, melainkan kakeknya yang seorang dukun tersebut. Setelah Mas Anto meminta secara langsung, barulah itu ditarik, kakeknya itu berhenti. Jadi kayak semacam siapa yang meminta, dia yang menghentikan gitu ya, kecuali memang dihentikan secara paksa. Nah bapaknya Mbak Ati kan tidak punya kemampuan seperti itu, akhirnya ya wes gitulah. Dan alhamdulillah kesana-kesananya Mbak Ati pun tidak punya masalah gitu dengan mata dan apa. Dan yang ininya lucunya itu apa? Jadi setelah ini diobrol-obrolin gitu ya, Mbak Ati, Mas Anto, dan yang lain-lain itu kan udah berteman seperti biasa. Ternyata ada itu, apa namanya, ada perkembangan. Si Mbak Ria yang melaporkan itu pertama kali, ternyata suka sama Anto. Dan akhirnya apa, yang jodoh itu Mbak Ria sama Anto. Untuk Mbak Ati sendiri, itu dapat orang lain. Ya itu aja satu cerita dari Mas Asep di Kendal sana mengenai kejadian yang pernah menimpa kakak perempuannya Mbak Ati gitu ya. Ya mungkin cerita ini tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya di malam takbiran ini ya, malam Idul Adha kalau tidak salah gitu ya. Itu aja, terima kasih banyak Mas Asep ya, Mas Saifuddin. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Dan tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, selamat itu ya, selamat berkurban untuk kawan-kawan yang berkurban. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya sepertinya tadi udah gitu ya. Itu aja, jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.